Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Sukmalingga Pradana dengan NIM 22500411021. Di sini saya akan mempresentasikan tugas HVAC. Sebelum dimulai, saya akan membaca pernyataan yang terdapat pada soal, di mana pernyataan tersebut menjelaskan, dengan ini saya Aji Sukma dengan NIM 22500411021 menyatakan bahwa ujian ini saya kerjakan jujur dan saya siap menerima sanksi terkait kecurangan yang terjadi. Langsung masuk ke dalam soal. Di sini em, diminta untuk menganalisis sebuah siklus pendingin yang menggunakan fluida pendingin R134A, di mana jenis sistemnya itu ditentukan berdasarkan NIM Anda, berarti NIM saya. Nah, NIM ganjil mengerjakan Cascade Refrigeration Systems atau CRS, dan NIM genap itu mengerjakan Multi-Stage Compression Refrigeration Systems atau MCRS. Siklus pendingin ini memiliki batas tekanan tertinggi sebesar 10 bar dan tekanan terendah sebesar 1,6 bar. Jika diasumsikan nilai tekanan tengah, tekanan upper dan lower cycle pada CRS atau tekanan pada flash chamber pada MCRS sebesar 0,4 dari nilai batas tekanan tertinggi, maka hitung hal-hal berikut sesuai dengan jenis siklus yang Anda kerjakan. Berhubung saya NIM 21 artinya ganjil, maka saya akan mengerjakan soal yang CRS. Di mana di soal tersebut terdapat 5 pertanyaan. Yang pertama, mencari seluruh nilai tekanan, temperatur, dan entalpi dari seluruh tingkat keadaan pada siklus tersebut. Yang kedua, hitung berapa nilai laju aliran massa pada siklus upper jika laju aliran massa pada siklus lower diketahui sebesar 0,01 ditambah XX. Nah, XX di sini adalah NIM 2 dari belakang, yaitu NIM saya 21 dibagi 10.000 kg per second. Nah, yang ketiga, hitung berapa kapasitas panas yang bisa diambil dari tempat yang akan didinginkan. Lalu yang keempat, hitung berapa daya yang dibutuhkan oleh kompresor siklus tersebut. Dan yang kelima, hitung COP dari siklus tersebut. Langsung masuk ke dalam soal. Nah, yang pertama, itu ada tekanan titik A sebesar 10 bar, di mana jika dikonversikan yaitu menjadi 1 megapascal, lalu apabila dikonversikan ke kilopascal menjadi 1000 kilopascal. Lalu yang kedua ada tekanan titik B, di mana tekanan titik B adalah 1,6 bar, atau dalam megapascal ada 0,16 megapascal, lalu 160 jika dikonversikan ke kilopascal. Nah, adapun tekanan di tengah yaitu 9,6 bar, itu dari 10 bar dikurang 0,4 bar, hasilnya 9,6 bar. Ya, apabila dikonversikan ke megapascal yaitu 0,96 megapascal. Nah, apabila dikonversikan ke kilopascal menjadi 960 kilopascal. Um, Sebelumnya di sini saya juga akan menjelaskan terlebih dahulu. Saya menggunakan CoolProf ya, berbasis plugin ya, pada Excel. Nah, nah, di sini sebelumnya saya sudah
menginstal, kemudian ditambahkan menjadi plugin atau sebuah fungsi pada Excel. Ya, jadi di sini saya menggunakan aplikasi yang bernama Coolprof. Baik. Nah, oke, pada tekanan titik pertama itu adalah 160 kilopascal. Nah, yang kedua atau berikutnya saya mencari temperatur. Karena di Coolprop ini em, tidak ada derajat Celcius, maka temperaturnya diubah menjadi Kelvin. Jadi untuk mencarinya, saya di sini akan mengetik sama dengan prop SSI. Ya, apa sih prop SSI ini? Ya, prop SSI ini adalah fungsi dari yang ada di dalam Coolprof untuk memanggil data yang ada di dalam library tersebut. Jadi kan di dalam itu terdapat banyak, ada fluida, water, ya kan. Nah, karena di sini menggunakan R134A, maka di sini saya menggunakan kode R134A sebagai fluidanya. Kemudian, nah ini untuk kolom pertama, hmm, nah di sini saya akan mencari entalpi, tropi, dan juga kualitas udara. Ya, diketik saja prop SSI, misal T, ya, T di sini adalah temperatur, kemudian di sini ada P, nah, P ini adalah, kalau P ini adalah tekanan yang diketahui. Karena di sini sudah diketahui tekanan itu berada 160 kilopascal, maka dikonversikan dulu menjadi 160.000 Pascal. Karena yang digunakan adalah Pascal, maka um, kilopascal ini dirubah menjadi 160.000 Pascal. Nah, untuk Ki ini adalah um, fasa yang ada pada titik satu. Nah, di sini fasa titik satu. Nah, ini pada titik uap jenuh, fasa tersebut berada di titik satu. Nah, setelah sudah, tinggal kita enter. Nah, langsung keluar di sini hasilnya adalah 257,5622 Kelvin. Nah, selanjutnya kita akan mencari entalpi H. Nah, adapun caranya sama, ketik sama dengan prop SSI, lalu klik H, ketik H, yaitu entalpinya, lalu P, terus di sini klik atau ketik 160.000 Pascal, 160.000 Pascal, Q 1 R134A, terus dibagi 1000. Nah, kenapa dibagi 1000? Karena eh, karena untuk eh, karena untuk coolprop ini sendiri itu akan memberikan output entalpi
dengan satuan yaitu berupa joule per kilogram. Oleh karena itu, ini dibagi 1000. Makanya biar hasilnya menjadi kilojoule per kilogram. Nah, di sini hasilnya adalah 389,2685 kilojoule per kilogram. Nah, 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 lalu di sini ada titik dua. Titik dua di sini yaitu eh, berada di angka 960 kilopascal. Nah, karena kalau sudah ya kalau sudah lalu setelah itu tinggal klik prop SSI. Ini sama seperti tadi. Prop SSI ini adalah sistem yang sudah yang ada pada QProp untuk memanggil semua atau memanggil data yang ada di eh, penyimpanan atau library yang berada di dalam QProp. Kemudian diketik temperatur, lalu ketik P tekanan, lalu di sini ditulis 960.000. Ya, karena ini masih berupa kilopascal, 960 kilopascal dirubah menjadi pascal menjadi 960.000 pascal. Lalu di sini ya S, sini adalah ya kilojoule per kilogram, lalu S14. Nah, S14 itu kode dari kolom S berada di garis ke-14. Lalu dikalikan 1000, kemudian kodenya R134A. Setelah itu tinggal kita enter. Nah, maka hasilnya adalah 318,3891. Untuk mencari H atau entalpi itu sama, diketik sama dengan prop SSI H, lalu di sini P tekanan ya 960.000, kemudian diketik temperatur Q15. Nah, karena di sini kodenya karena kita mencari temperatur, nah untuk menjadikan kodenya itu dengan menulis key, yaitu data angka yang berada di kolom key di baris ke 15, makanya key 15. Lalu R134A, kemudian dibagi 1000. Setelah itu kita enter. Nah, maka hasilnya 426,6043 kilojoule per kilogram. Nah, karena S tadi kilojoule per kilogramnya sama, maka ya bisa diturunkan karena titik satu dan titik dua itu sama. Ya, setelah itu kita ke titik tiga. Di mana titik tiga ini ya kita klik prop SSI T lalu P 960.000 H R17. Nah, karena kita mencari titik 4, maka kita ketiknya itu angka yang berada di kolom R di baris ke 17, yaitu 253,2545. Lalu dikalikan 1000, kemudian dikalikan R134A. Setelah itu kita enter. Maka keluarlah hasilnya 311,0,294. Nah, karena di entalpi ini sama dengan titik 4, maka bisa di copy paste saja. Nah, lalu di sini mencari titik S, di mana prop SSI ini adalah, di mana titik 3 ini kita klik lagi, prop SSI, S, P, lalu 960.000, key, ya, kemudian 0, lalu R134A, kemudian dibagi 1000. Setelah itu kita enter, maka dapat hasilnya adalah 1,180,526
kilojoule per kilogram. Nah, lalu ke titik 4 juga sama, yaitu Prop SSI TP lalu 160.000 H R17. R17 yaitu di mana angka yang berada di kolom R di baris ke 17. Lalu dikalikan 1000 dikali R134A. Maka diperoleh hasilnya adalah 257,5622 Kelvin. Nah, karena di sini entalpinya sudah sama dengan titik 3, maka kita cukup copy paste saja. Karena antara titik 3 dan 4 itu entalpinya sama. Kemudian di titik 5, di mana ini ada Prop SSI, lalu ketik T temperatur, kemudian P tekanan, 960.000 dikalikan H, lalu R18. R18 yaitu angka yang berada di kolom R di baris ke-18. Nah, dikalikan 1000, kemudian R134A. Setelah itu kita enter, maka diperolehlah 311,0,294 Kelvin. Nah, untuk mencari entalpi, itu juga kita klik Prop SSI H, kemudian P tekanan 960.000, Q 1. Nah, satu ini adalah posisi di mana tekanan itu berada di titik 1, lalu R134A, kemudian dibagi 1000. Setelah itu kita enter, dapatlah atau diperolehlah 418,496 kilojoule per kilogram. Nah, kemudian di sini ada kemudian di sini mencari S-nya, yaitu Prop SSI S, nah, kodenya S, lalu P tekanan P18. Nah, P18 kita lihat di sini yaitu angka yang berada di kolom P di titik 18, yaitu 960. Nah, kemudian Q, lalu satu itu tekanan berada di titik 1, lalu R134A dibagi 1000. Setelah itu kita enter, diperolehlah 1,91973. Kemudian kita ke titik 6, di mana titik 6 ini yaitu besarannya adalah 1000 kilopascal atau 1 megapascal atau juga 10 bar. Untuk mencari temperaturnya, kita rubah ke Kelvin dengan cara sama dengan Prop SSI, lalu ketik T temperatur, lalu P tekanan, kemudian klik 1 juta, 1 juta, lalu ketik S, kemudian S19, di mana S19 yaitu angka yang berada di kolom S di baris ke-19. Kemudian dikalikan 1000, lalu R134. Setelah itu kita enter, nah diperolehlah 379,7593 Kelvin. Nah, lalu untuk mencari hanya, itu sama dengan Prop SSI, H, kemudian P, lalu klik 1000, 1 juta, kemudian T, kemudian Q19, R134A, lalu dibagi 1000. Setelah itu kita enter, maka yang diperoleh adalah 490,1164 kilojoule per kilogram. Nah, di sini lalu ke titik 7, di mana titik 7 itu tekanannya sama dengan titik 6, yaitu 1000 kilopascal. Nah, tekanannya 1000 kilopascal. Kemudian untuk temperaturnya, kita klik Prop SSI, lalu ketik T temperatur, kemudian P tekanan, kemudian ditulis 1 juta,
Kemudian H, R20. R20 yaitu angka yang berada di kolom R di baris ke-20 dikali 1000, kemudian R134A. Setelah itu kita enter, maka diperolehlah 312,5376 Kelvin. Untuk mencari H-nya, entalpi, yaitu sama dengan prop SSI H, P, dan 1 juta, kemudian Q, lalu 0, R134A dibagi 1000. Setelah itu kita klik, maka hasilnya 255,4959 kilojoule per kilogram. Yang terakhir titik 8, yaitu berada di tekanan yaitu 960 kilopascal. Nah, kemudian kita klik di sini prop SSI, yaitu T, P 960.000, H, R21, R, yaitu angka yang berada di kolom R di baris ke-21. Makanya disebut R21. Nah, kemudian dikalikan 1000, lalu R134A kodenya. Setelah dipencet, maka keluarlah hasilnya 311,0,294 Kelvin. Nah, karena titik 7 dan 8 itu entalpinya sama, maka cukup kita copy paste saja. Nah, setelah ketemu semuanya, nah ini untuk IX-nya, kalau titik 1 itu 1, yang kedua superheated, dan yang ketiganya 0, keempatnya campuran, kelimanya 1, keenamnya superheated, 7-nya 0, ke-8 campuran. Nah, setelah kita mengetahui eh, tekanan, kemudian temperatur, entalpinya, nah, kita ke soal nomor 2, yaitu hitung berapa nilai laju aliran massa pada siklus upper jika laju aliran massa pada siklus lower diketahui sebesar 0,01 ditambah XX. XX ini adalah dua angka di belakang NIM. Nah, karena saya NIM-nya 21, maka di sini 21 dibagi 10.000 kilogram per second. Maka di sini nilai laju aliran massa pada siklus lower apabila diketahui sebesar 0,01 ditambah 21 dibagi 10.000 kilogram per second, maka untuk yang pertama mencari M dot A, M dot B, ya, sini yaitu 21 dibagi 10.000 ditambah 0,01, enter, maka diperolehlah 0,0121 kg per second. Nah, untuk M dot A-nya itu, nah di sini sama dengan Y12. Y12 ini adalah kode dari M dot B. Maksudnya yaitu karena angka ini berada di kolom Y di baris ke 12. Maka di sini kita cukup menulis kodenya saja, Y12 dikali R15 dikurang R16. R15 di sini diketahui berada atau angkanya adalah 426,6043. Dikurangi R16. R16 ini adalah 253,2545. Kemudian dibagi R18, yaitu 418,4956 dikurangi R21. R21 yaitu 255,4959. Nah, setelah kita masukkan kode-kode ini, ya, kode kolom yang berada di data ini, kita enter, maka diperolehlah 0,01287 kg per second. Ini untuk jawaban dari soal yang B. Nah, untuk yang C, di sini diketahui, atau yang nomor 3, diketahui hitung berapa kapasitas panas yang bisa diambil dari tempat yang akan didinginkan. Nah, maka di sini kita tulis QL, ya, QL,
Lalu kita masukkan, ya, yaitu mencari KL adalah Y12 berarti M dot B dikali, ya, R14. Nah, di sini R14 adalah 389,2685 dikurangi R17 yaitu 253,2545. Nah, setelah itu kita enter, nah, diperolehlah 1,64577 kilowatt. Ini um, hasil atau data dari kapasitas panas yang bisa diambil dari tempat yang akan didinginkan, yaitu sebesar 1,64577 kilowatt. Kemudian soal berikutnya yaitu nomor 4. Hitung berapa daya yang dibutuhkan oleh kompresor siklus tersebut. Nah, di sini W-in, nah, W-in yaitu Y14. Y14 di sini adalah M dot A yang menunjukkan angka 0,01287 dikali R19. R19 di sini adalah 490,1164 dikurang R18 yaitu 418,4956. Nah, setelah itu ditambah Y12 yaitu M dot B. Nah, di sini angkanya 0,0121 kg per second dikali buka kurung R15. R15 di sini adalah 426,6043. Lalu dikurangin dengan 300 R14 yaitu 389,2685. Itu kurung, setelah itu kita enter. Nah, maka diperolehlah daya yang dibutuhkan adalah 1,37403. Nah, setelah itu yang terakhir mencari COP dari siklus tersebut. Dimana untuk mencari COP yaitu dengan cara, ya, QL atau kapasitas panas itu dibagi dengan W-in, daya yang dibutuhkan. Nah, di sini tertera QL atau Y20 artinya kolom Y baris 20. Nah, di sini adalah 1,64577 dibagi Y24 W-in. W-in di sini angkanya 1,373403. Setelah itu kita enter. Nah, maka diperolehlah 1,20 COP-nya. Nah, mungkin cukup sekian ya presentasi uh, tugas HVAC dari saya dari awal sampai akhir. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.